sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penganggaran modal dan juga pentingnya capital budgeting atau penganggaran modal. Nah, jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting ini merupakan proses mengidentifikasi, menganalisa, dan menyeleksi kegiatan-kegiatan investasi yang pengembaliannya atau arus kas diharapkan lebih dari 1 tahun. Nah, penganggaran modal ini juga merupakan alat manajerial yang sangat dibutuhkan. Penganggaran modal digunakan untuk melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik. Jadi capital budgeting ini juga dikemukakan oleh para ahli seperti tertera dalam makalah kami. Bisa dibaca ya di dalam makalah. Lalu saya akan menjelaskan tentang modal. Modal atau kapital itu menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah untuk sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Jadi, capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Dapat disimpulkan, penganggaran modal atau capital budgeting ini adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan, penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ataupun benefit pada waktu yang akan datang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya capital budgeting. Capital budgeting ini sendiri bertujuan untuk membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif, sehingga keputusan pendanaan yang dilakukan memberikan keuntungan kepada perusahaan, sekaligus memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Untuk manfaat utama dari penganggaran modal adalah untuk bisa mengetahui keperluan dana secara lebih detail. Karena dana bisa terikat jangka waktu yang lebih dari setahun, sehingga akan meminimalisir adanya over investment atau under investment, sehingga hal yang menyebabkan pentingnya penganggaran modal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keputusan capital budgeting akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga akan kehilangan fleksibilitasnya. Contohnya, pembelian sebuah aktiva yang memiliki umur ekonomi 10 tahun akan mengunci perusahaan selama periode 10 tahun karena perluasan aktiva didasarkan atas penjualan yang diharapkan di masa depan. Maka keputusan untuk membeli sebuah aktiva yang akan habis dalam 10 tahun membutuhkan perencanaan penjualan selama 10 tahun. Akhirnya, keputusan penganggaran modal akan menentukan arah strategis perusahaan karena perusahaan bergerak ke arah produk, jasa, atau pasar baru yang harus didahului dengan pengeluaran modal. Lalu yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Contohnya, perusahaan berusaha beroperasi mendekati kapasitas sepanjang waktu selama 4 tahun. PTA telah mengalami permintaan secara besar-besaran secara tiba-tiba yang bersifat tidak rutin, sehingga perusahaan terpaksa menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu, PTA merencanakan untuk menambah kapasitas produksi dengan menyewa gedung tambahan dan membeli peralatan produksi yang baru diperlukan untuk kegiatan produksi. Maka diperlukan waktu 6-8 bulan agar kapasitas produksi dapat digunakan. Namun pada saat itu permintaan mulai menurun karena perusahaan lain mempunyai kapasitas yang mencukupi. PTA mulai merencanakan meramalkan permintaan secara tepat dan merencanakan kebutuhan kapasitasnya 1 tahun sebelumnya atau lebih, maka perusahaan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan mangsa pasar. Yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting. Perusahaan dalam mencukupi semua kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan produksi harus mempunyai dana yang cukup dan memadai. Karena untuk mencukupi semua kebutuhan perusahaan harus mengeluarkan dana yang besar. Jumlah uang yang besar yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat tersedia secara otomatis. Oleh karena itu, untuk mencukupi itu, perusahaan harus memikirkan program pengeluaran modal yang besar dengan merencanakan untuk membuat capital budgeting, dana dari jauh-jauh hari sebelum dana itu tersedia. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, saya Fenty Melasari, NPM 190303. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang metode peraturan keputusan penganggaran modal.
Ada 5 metode yang dapat digunakan untuk memberi peringkat proyek dan memutuskan apakah suatu proyek itu harus diterima atau ditolak, dan dimasukkan ke dalam anggaran modal atau tidak. Beberapa metode penilaian itu antara lain yang pertama ada pemulihan atau payback, yang kedua ada pemulihan yang didiskontokan, kemudian yang ketiga ada nilai sekarang bersih atau NPV, kemudian yang keempat ada tingkat pengembalian internal atau IRR, kemudian yang kelima ada tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR. Yang pertama tadi ada periode pemulihan atau payback dan pemulihan yang didiskontokan. Nah, metode ini didefinisikan sebagai ekspektasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menutupi investasi awal dan merupakan metode formal pertama yang digunakan untuk mengevaluasi proyek penganggaran modal. Semakin pendek periode pemulihan, maka semakin baik. Dalam metode ini, apabila perusahaan sudah mendapatkan hasil analisisnya, maka harus ada pemilihan terhadap proyek yang akan dipilih. Kelemahan utama dari metode ini adalah bahwa metode ini mengabaikan arus kas yang dibayarkan atau yang diterima setelah periode pemulihan. Walaupun metode tersebut memiliki beberapa kesalahan, namun metode tersebut memberikan informasi tentang berapa lama dana akan terikat dalam proyek. Jadi, semakin pendek periode pemulihan, sementara yang lain dianggap konstan, semakin besar likuiditas proyek. Arus kas yang diharapkan dalam jangka panjang umumnya lebih beresiko daripada arus kas jangka pendek. Maka, pemulihan seringkali digunakan sebagai salah satu indikator dari tingkat risiko proyek. Untuk metode selanjutnya tadi ada nilai sekarang bersih atau NPF. Setelah kelemahan metode pemulihan, maka ada metode lain yang dijadikan sebagai alternatif pilihan dalam mengevaluasi keefektifan proyek. Salah satu metode seperti itu adalah metode nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV, di mana metode ini mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Beberapa proses dalam teknik ini antara lain yaitu tentukan nilai sekarang dari nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV, di mana metode ini mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Beberapa proses dalam teknik ini antara lain yaitu tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus kas masuk dan arus kas keluar, yang didiskontokan pada modal proyek. Kemudian yang selanjutnya, jumlah arus kas yang didiskontokan ini merupakan hasil sebagai NPV proyek. Kemudian yang selanjutnya, jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika negatif, maka proyek tersebut harus ditolak. Alasan yang rasional untuk menggunakan metode ini adalah kejelasan yang disediakan oleh metode ini. NPV sebesar 0 menyiratkan bahwa arus kas proyek sudah mencukupi untuk membayar kembali modal yang diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang dibutuhkan atas modal. Apabila NPV yang dihasilkan itu positif, maka proyek tersebut akan menghasilkan lebih banyak kas dari yang dibutuhkan untuk menutupi utang dan memberikan pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham. Dan kelebihan kas ini hanya akan bertambah kepada pemegang saham. Oleh karena itu, jika perusahaan mengembalikan proyek yang menghasilkan perhitungan NPV positif, maka akan memberikan peningkatan terhadap posisi pemegang saham dalam perusahaan. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu tingkat pengembalian internal atau IRR. IRR di sini didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang dari biaya proyek. Jika arus kas adalah konstan dari tahun ke tahun, maka kita akan memilih anuitas. Dan kita dapat menggunakan faktor anuitas untuk mencari IRR.
Namun, apabila arus kas tidak konstan, maka akan sulit untuk menghitung IRR. Secara matematis, baik metode MPV maupun IRR akan memberikan keputusan menerima atau menolak yang sama atas proyek independen, karena jika NPV positif, maka IRR akan melebihi K. Namun, NPV dan IRR dapat membuat peringkat yang berbeda untuk menghitung IRR. Secara matematis, baik metode MPV maupun IRR akan memberikan keputusan menerima atau menolak yang sama atas proyek independen, karena jika NPV positif, maka IRR akan melebihi K. Namun, NPV dan IRR dapat membuat peringkat yang berbeda untuk proyek mutually exclusive. Kemudian ada beberapa alasan rasional mengapa tingkat diskonto tertentu menyamakan biaya proyek dengan nilai sekarang penerimanya. Antara lain yang pertama ada IRR proyek adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian yang kedua, jika IRR melebihi biaya dana yang digunakan untuk membiayai proyek, maka akan terdapat surplus setelah pembayaran modal. Dan surplus ini akan menjadi bagian pemegang saham. Kemudian yang ketiga, oleh karena itu, memilih proyek yang IRR-nya melebihi biaya modal, meningkatnya kekayaan pemegang saham. Kemudian yang selanjutnya, di sisi lain, apabila IRR lebih kecil daripada biaya modal, maka memilih proyek ini akan menimbulkan biaya bagi pemegang saham sekarang. Hal ini merupakan karakteristik Ekevent yang membuat IRR berguna dan mengevaluasi proyek modal. Kemudian yang terakhir ada metode tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi atau MIRR. Para manajer lebih menarik untuk mengevaluasi investasi dalam istilah persentase tingkat pengembalian dibandingkan dolar MPV. Kita dapat memodifikasi IRR dan menjadikan indikator profitabilitas yang relatif lebih baik, sehingga lebih baik untuk digunakan dalam penganggaran modal. MIRR memiliki keunggulan yang signifikan apabila dibandingkan dengan IRR biasa. MIRR mengasumsikan bahwa arus kas dari semua proyek diinvestasikan pada biaya modal, sedangkan pada IRR reguler mengasumsikan bahwa arus kas dari setiap proyek diinvestasikan pada IRR proyek. Karena reinvestasi pada biaya modal umumnya lebih benar, maka IMR adalah indikator yang lebih baik dari profitabilitas proyek yang sesungguhnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Indri Mayasari. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang macam-macam penganggaran modal. Penganggaran modal adalah praktik yang dimaksudkan untuk mengadakan analisis investasi dari beberapa alternatif investasi yang tersedia untuk kemudian menetapkan atau memilih investasi yang paling menguntungkan. Ketidaktepatan dalam menetapkan pilihan investasi akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik kerugian real ataupun kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang lebih menguntungkan, yang sebenarnya dapat diwujudkan titik analisis investasi yang menyeleksi kesempatan-kesempatan investasi yang ada sehingga dapat dipilih investasi yang memberikan manfaat terbesar dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan. Penentuan investasi awal suatu proyek. Ada beberapa alat analisa atau metode dalam keputusan investasi. Metode yang sering digunakan antara lain metode net present value, metode payback period, metode profitability index, dan metode average rate of return, metode internal rate of return. Aliran kas permulaan. Aliran kas permulaan interior cash flow merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi. Penentuan aliran kas masuk bersih operasi. Aliran kas operasional cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operasional ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya dikeluarkan perusahaan.
Titik aliran kas operasi sering disebut cash inflow. Aliran kas masuk yang nantinya akan dibandingkan dengan cash outflow untuk menutup investasi. Titik operasional cash flow, cash inflow. Ini biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis investasi yang berupa aliran kas masuk bersih disebut proses. Perhitungan besarnya proses bila investasi menggunakan modal sendiri. Laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi sama dengan proses. Untuk keperluan penaksiran operasional, cash flow atau proses, cara semacam ini membuat kesalahan dalam hal mencampur adukkan cash flow karena keputusan pembelanjaan yaitu pembayaran bunga dan keputusan investasi penghasilan, pengeluaran biaya tunai atau pajak, penentuan aliran kas pada akhir umur proyek. Aliran kas akhir umur proyek, terminal cash flow, merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat hasilnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomi suatu investasi. Titik terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva yang modal kerja yang digunakan untuk investasi. Titik nilai residu suatu investasi merupakan nilai aktiva pada umur ekonomisnya yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan. Besarnya nilai residu ini sangat penting dalam perhitungan biaya depresiasi dan aliran kas masuk perusahaan. Titik sebagai misal nilai buku dari suatu aktiva tetap adalah 10 juta, tetapi saat dijual laku seharga 12 juta. Berarti perusahaan memperoleh laba besar 2 juta. Laba ini sebenarnya merupakan capital gain. Kalau misalnya perusahaan dikenakan pajak 20% atas capital gain tersebut, maka aliran kas dari nilai sisa ini adalah 12 juta. 2 juta dikali 20% sama dengan 16 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Santika, NPM 1903031041. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penganggaran modal. Menurut Dayana, penganggaran modal merupakan multifaceted activity yang memiliki fase-fase sekuensial dalam prosesnya. Berikut adalah fase-fase dari proses penganggaran modal. Yang pertama adalah strategi planning atau perencanaan strategi. Sebuah perencanaan strategis merupakan desain secara keseluruhan dari perusahaan dan menjelaskan tentang bisnis yang digeluti oleh perusahaan dan di mana perusahaan akan memposisikan dirinya di masa depan. Dan yang kedua adalah identifikasi dari kesempatan-kesempatan investasi. Proses identifikasi ini penting dalam proses penganggaran modal karena proposal proyek harus sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan rencana strategi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah penyeleksian awal dari proposal investasi. Pada umumnya di perusahaan akan mendapatkan banyak proposal investasi, tapi tidak akan bisa dilakukan semuanya. Jadi pada tahap ini akan dilakukan analisis kualitatif dan judgement berdasarkan pengalaman dan perasaan intuisi. Yang keempat adalah analisis proyek secara kualitatif. Pada fase ini dilakukan analisis proyek secara kualitatif, ekonomi, dan keuangan. Hasil dari analisis proyek akan sangat mempengaruhi keputusan investasi. Dan yang kelima adalah analisis proyek secara kuantitatif. Dalam fase ini akan diperlukan pengalaman manajemen dan judgmental skill yang baik untuk menentukan kelanjutan dari proyek. Yang keenam adalah keputusan untuk menerima atau menolak proyek. Yang ketujuh adalah implementasi proyek dan proses pengamatan. Dan yang kedelapan adalah audit setelah implementasi. Fase ini melakukan evaluasi performa dari proyek yang akan berkontribusi kepada kemajuan dari pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Materi selanjutnya adalah kriteria penilaian investasi. Yang pertama adalah aspek finansial, merupakan aspek kunci dari suatu usaha proyek, karena jika proyek tersebut tidak memberi keuntungan secara finansial, maka proyek tersebut tidak akan dilakukan. Dan yang kedua adalah aspek ekonomi dan sosial, merupakan dampak adanya proyek tersebut yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar daerah tersebut.
Yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran, merupakan aspek penting untuk melihat atas dana yang masuk di dalam proyek tersebut. Dan yang keempat adalah aspek teknis, merupakan aspek yang melihat kualitas proyek yang sedang atau sudah dikerjakan dan sudah memenuhi standar kualitas tertentu. Dan yang kelima adalah aspek hukum, merupakan aspek yang harus dipenuhi agar suatu proyek sah secara hukum dan layak untuk dikerjakan. Mungkin itu saja materi tentang keputusan-keputusan penganggaran modal yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan serta kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.